wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pengaruh ya, makhluk halus ya. Keberadaan makhluk halus yang ada di dalam diri teman-teman weton Sabtu. Ini bisa ada di dalam diri Anda, juga bisa ada di dalam rumah Anda gitu ya. Biasanya kalau misalkan makhluk halus itu ada di dalam rumah Anda, itu juga berada di dalam diri Anda. Karena sedikit banyak pengaruhnya sudah melekat di dalam kebiasaan Anda. Ya. Nah, ini yang harus disikapi ya. Ini yang harus dimaksimalkan ya di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya penting ya. Makanya penting untuk kita ini bisa beradaptasi, kita bisa menyikapi ya. Supaya apa? Supaya gangguan-gangguan tersebut tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita ya. Karena ketika kehidupan kita ini terpengaruh oleh keberadaan makhluk halus tersebut, wis cudel teman-teman ya. Ini pasti akan cudel, akan banyak masalah ya. Akan banyak masalah yang kita hadapi, akan banyak masalah yang terjadi di dalam diri kita. Ya. Jadi ini perlu Anda perhatikan ya. Rumah yang itu ada makhluk halusnya, rumah yang ada gangguan makhluk halusnya, itu biasanya ya, itu panas teman-teman ya. Rumahmu itu panas ya. Panas bukan panasnya suhu ya, bukan panasnya cuaca. Kalau panasnya cuaca pasti yang bisa merasakan ya hanya pikiran kita, hanya logika kita, hanya fisik kita ya. Tapi panas yang kita rasakan ketika itu adalah adanya gangguan makhluk halus, itu sampai di batin kita itu bisa merasakan panas dari gangguan makhluk halus tersebut. Lah ini perlu Anda antisipasi gitu. Ini perlu Anda sikapi gitu ya. Karena ketika Anda tidak mengantisipasi ini, ya wis, hidupmu setiap hari akan berubah menjadi negatif ya. Akan banyak hal-hal negatif yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah ini sangat ironis sekali, ini sangat berbahaya sekali ya. Manakala Anda biarkan ya, manakala Anda biasakan dan Anda biarkan begitu saja ya. Selanjutnya, ketika Anda berada di rumah, kalau misalkan rumah Anda itu ada gangguan ya, makhluk halus, itu Anda itu tidak betah berada di rumah Anda. Anda itu pingin keluar rumah Anda ya. Jadi pingin keluar, dan setelah di luar Anda pingin kembali ke rumah. Jadi Anda akan dikondisikan bingung, Anda akan dikondisikan stres, depresi ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman dengan situasi dan kondisi yang terjadi seperti itu ya. Lah inilah yang harus Anda sikapi ya di dalam kehidupan Anda ya. Ketika Anda mengalami hal-hal semacam itu, Anda harus bisa menyikapinya ya. Lakukan pembersihan. Ada juga ini tanda juga ya, Anda jadi malas ibadah. Itu juga salah satu pertanda bahwasannya di dalam diri Anda ataupun di dalam rumah Anda itu ada makhluk halusnya ya. Kita tidak perlu menyalahkan makhluk halus ya. Karena memang makhluk halus itu diciptakan sebagai sparring partner supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa tuh ya. Anda tidak ada setan ya, apik tok gitu loh ya, dan eleke ya. Tapi karena adanya setan Anda bisa menjadi jelek. Karena adanya setan Anda bisa bertobat.
Karena adanya setan Anda bisa berbuat dosa, terus bertobat. Makanya ketika Anda sudah berbuat dosa, sadari secepatnya. Supaya apa? Supaya Anda punya kesempatan untuk bertobat. Coba kita lihat Nabi Adam. Coba misalkan dulu tidak ada setan itu, Nabi Adam ya pasti akan menjadi penduduk surga. Ya, dilarang Tuhan ya untuk tidak makan buah kulti, ya tidak akan dimakan. Tapi karena diganggu oleh setan, digoda oleh setan, Siti Hawa digoda, Adam karena cinta kasihnya nuruti ya nafsu dari Siti Hawa, padahal itu adalah godaan setan. Akhirnya apa? Dimakan, diturunkan ke bumi. Akhirnya dia sadar ya, bahwasanya keberadaan makhluk halus ya itu sangat-sangat berbahaya. Nah, supaya Anda terhindar dari makhluk halus, maka energi spiritualmu, energi keimananmu kepada Tuhan itu harus kencang ya. Baru Anda bisa menghadapi, baru Anda bisa menyikapi ya setan tersebut ya. Jadi ketika Anda mengalami adanya makhluk halus di dalam tubuhmu ya, di dalam rumahmu, itu akan mengalami fenomena-fenomena negatif. Artinya hidupmu, perilakumu itu akan menjadi negatif. Nah, tugasmu adalah bagaimana supaya perilakumu, supaya tindakanmu ya berubah menjadi positif. Baru ya, keberadaan makhluk halus itu tidak akan berkutik gitu loh ya. Paham ya? Anda misalkan datangkan orang pintar, terus rumahmu ini diusir semua. Tapi kalau kelakuanmu tidak berubah, positif, ya tetap kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena makhluk halus tersebut sudah mengkontaminasi energi batin Anda. Sudah mengkontaminasi energi pikiran Anda. Ya. Sehingga sedikit banyak Anda sudah terkontaminasi. Lah ini yang berbahaya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.